Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep hakikat pembelajaran IPS MISD. Sebelumnya, ayo kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Siti Meliha dengan NIM 126205212 dari kelas PGMI 5D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep hakikat pembelajaran IPS MISD untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS MISD yang diampu oleh dosen Ibu Maftuha MPDI. Nah, yang pertama kita akan belajar dulu pengertian dari ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial merupakan suatu integrasi utuh dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu lain yang relevan untuk tujuan pendidikan. Artinya, berbagai tradisi dalam ilmu sosial termasuk konsep, struktur, cara kerja ilmuwan sosial, aspek metode maupun aspek nilai yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial dikemas secara psikologis, pedagogis, dan sosial budaya untuk kepentingan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu hakikat ilmu pengetahuan sosial. IPS ialah cabang ilmu sosial yang dimasukkan dalam kurikulum sekolah melalui penyederhanaan dalam suatu mata pelajaran sekolah dalam bentuk integratif yang mengkaji tentang konsep-konsep ilmu sosial yang diturunkan dari cabang ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, antropologi, dan sejarah sebagai tujuan pengajaran di sekolah. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran IPS. Tujuan pembelajaran IPS menurut Depdiknas 2006 ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dalam kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Yang selanjutnya yaitu keterampilan IPS. Anak belajar menggunakan keterampilan dan alat-alat studi sosial, misalnya mencari bukti dengan berpikir ilmiah, keterampilan mempelajari data masyarakat, mempertimbangkan validitas dan relevansi data, mengklasifikasikan dan menafsirkan data-data sosial, dan merumuskan kesimpulan. Landasan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu sebagai berikut. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan ini memberikan gagasan pemikiran mendasar untuk menentukan objek kajian atau domain yang menjadi kajian pokok dan dimensi pengembangan pendidikan IPS sebagai disiplin ilmu. Yang kedua, landasan ideologis, memberikan sistem gagasan yang bersifat ideologis terhadap pendidikan IPS yang tidak cukup diatasi hanya oleh filsafat yang bersifat umum. Yang ketiga, landasan sosiologis, memberikan gagasan mendasar untuk menentukan cita-cita, kebutuhan, kepentingan, kekuatan, aspirasi, serta pola kehidupan masa depan melalui interaksi sosial yang akan membangun teori atau prinsip IPS sebagai disiplin ilmu. Yang keempat, landasan antropologis, memberikan dasar-dasar sosiokultur masyarakat terhadap struktur IPS sebagai disiplin ilmu dalam proses perubahan sosial yang konstruktif. Yang kelima, landasan kemanusiaan, memberikan gagasan mendasar untuk menentukan karakteristik ideal manusia sebagai sasaran proses pendidikan. Yang keenam, landasan politis, memberikan gagasan mendasar untuk menentukan arah dan garis kebijakan dalam politik pendidikan dan pendidikan IPS. Yang ketujuh, landasan psikologis, memberikan gagasan mendasar untuk menentukan cara-cara pendidikan IPS membangun struktur tubuh disiplin pengetahuannya dalam tataran personal maupun komunal berdasarkan entitas psikologinya. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, landasan religius, memberikan gagasan mendasar tentang nilai-nilai, norma, etika, dan moral yang menjadi jiwa atau roh yang melandasi keseluruhan bangunan pendidikan IPS, khususnya pendidikan di Indonesia.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.